Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan coba menghitung gaya dalam pada balok sederhana. Jadi di sini ada balok sederhana, bebannya adalah beban merata dan beban terpusat. Kita lihat nih, ada soalnya seperti ini. Ya, digambarkan gaya dalam pada struktur statis tertentu balok sederhana dengan beban merata. Ini ada beban merata, ya. Ini ada beban Q, kemudian ini adalah peletakannya, peletakan A dan B. Kemudian ada bentangnya L. Ini adalah modulus elastisitas, kemudian I itu adalah inersia. Gunanya nanti adalah untuk menentukan kekakuan. Oke, jadi kalau ada beban pasti nanti ada reaksi. Jadi nanti kalau ada beban di sini, beban yang dipikul oleh titik A dan titik B, maka nanti reaksi di titik A itu ada reaksi. Jadi Q ini adalah aksi, dan ini di A nanti akan terjadi reaksi, dan di B juga akan terjadi reaksi sebesar VA. Ya, kemudian di B terjadi reaksi sebesar VB. Lanjut. Kemudian bagaimana cara kita menghitung reaksi peletakan. Jadi reaksi peletakan kita hitung dengan sigma momen di titik A sama dengan 0. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi di titik A itu seolah-olah momen kita berdiri di sini. Kalau kita berdiri di sini, jadi semua momen di titik A adalah sigmanya adalah 0. Jadi kita lihat kalau kita berdiri di titik A, lihat beban ada Q, kemudian ada nanti reaksi. Nanti momen itu adalah gaya kali jarak. Nah, kemudian Q ini satuannya adalah ton per meter, newton per meter, kilogram per meter, seperti itu. Oke, jadi seolah kita berdiri di titik A. Nah, ini adalah sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi kita lihat gaya yang terjadi. Ternyata gaya yang terjadi adalah di reaksi di titik B, min PB. Kenapa min? Ya kita asumsi aja. Jadi kalau nanti arahnya berlawan dengan jarum jam, maka itu kita kasih negatif. Kalau dia searah jarum jam, itu adalah positif. Jadi PB kali L. L itu jarak dari B ke titik A. Kemudian kita lanjut lagi positif di situ. Positif di situ adalah maksudnya di sini berarti dia searah dengan jarum jam. Jadi Q itu satuan tadi adalah misalkan kilogram per meter atau ton per meter dikali dengan L, ya. Kemudian dia menjadi kilogram atau jadi ton. Ya, kemudian dikali setengah L. Kenapa setengah L? Karena dia bekerja di tengah, ya, di tengah bentang, ya. Jadi didapatlah PB-nya itu atau reaksi yang di B itu adalah setengah QL, setengah Q kali L, ya. Oke, jadi coba kita lihat gambar ini. Jadi kita tadi berdiri di titik A. Kemudian kita lihat ini ada gaya PB sejarak L. Kalau yang beban merata ini adalah kilogram per meter. Jadi kalau dijadikan ke kilogram, terjadikan misalkan kilogram, ya, jadikan ke kilogram, maka dia dikali dulu dengan panjangnya, maka jadinya kilogram, dan dia bekerja di setengah L di tengah. Jadi dapatlah reaksi di titik B adalah setengah KL. Nah, cara yang sama untuk menghitung reaksi di titik A, kita sigma momen di titik B sama dengan 0. Ya, jadi VA kali L. Kenapa ini positif? Karena VA itu kalau ditinjau dari titik B itu dia searah jarum jam gaya, arah gayanya. Ya, kemudian Q itu jadinya negatif karena dia berlawan arah dengan jarum jam kalau kita tinjau dari titik B. Maka VA nya adalah setengah QL. Nah, ini L nya hilang, ya, setengah QL. Nah, jadi kita kontrol berapa.
Jadi kita sigma vertikal atau sigma gaga vertikal VA ditambah VB. VA nya adalah setengah QL, kemudian VB nya adalah setengah QL. Ini adalah bebannya adalah Q kali L. QL setengah QL, ini L nya hilang ya, tidak ada ya. Setengah QL jadi tambah setengah, jadinya jadi QL. Ini juga L, harusnya ada L. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba menghitung menghitung gaya dalam. Di sini kita menghitung momen lentur dan gaya geser atau gaya lintang. Gaya normal tidak ada di sini karena tidak ada gaya yang horizontal gitu ya, tidak ada. Yang ada cuma gaya vertikal. Oke. Nah, kita tinjau dari 0 sampai ke L, berarti dari A ke B ya. Jadi kita membuat persamaan momen ya, persamaan momen dari titik A ke titik B. Nanti persamaan itu rentangnya adalah X besar dari 0 dan X kecil dari L. Nah, ini kita potong sebagian. Tadi ini ada PA ya, PA, kemudian ini ada peletakan, ini ada Q, kemudian kita ambil sejarah X ya, sejarah X. Kemudian ini adalah momen positif ya, momen positif. Jadi kalau momen positif itu arah panahnya ke atas. Jadi kalau momen negatif arah panahnya ke bawah. Jadi ini momen positif, gaya lintang positif asumsi, kemudian ini adalah gaya normal positif. Oke, nah ini pemisalan momen lentur positif, gaya geser positif, dan gaya normal positif. Ini positif di sini, kalau lintang ke bawah positif, kalau momen panahnya ke atas positif. Ya. Jadi momen positif bukan momen yang searah jarum jam, ya, momen negatif bukan momen yang berlawanan dengan jarum jam. Oke, kemudian persamaan lentur. Jadi persamaan lentur di sini kita lihat ya, persamaan lentur ya, PA kali X, PA sekali dengan X. Kemudian apa lagi? Nah, Q kali X. Nah, kemudian dia bekerja di setengah X. Nah, kemudian kurang lagi MX. Nah, MX. Jadi seolah-olah kita berdiri di sini ya, kita berdiri di sini ya. Kalau di sini PA kali X, kemudian Q kali X, dia berjarak setengah dari X. Kemudian ada lagi momen itu yang adalah di MX. Ya, maka persamaannya menjadi PA kali X kurang setengah QX kuadrat. Ya, kemudian kita masukin X sama dengan 0, maka momen di A sama dengan 0. Jadi kita masukkan X sama dengan 0, maka momen di A sama dengan 0. Kalau kita masukkan X sama dengan L, X sama dengan L, kemudian VA nya tadi adalah setengah QL, nah, maka momen di B juga sama dengan 0. Kemudian di mana terjadinya X maksimum, di mana momen maksimum. Jadi momen maksimum itu terjadi di turunan pertama dari persamaan momen sama dengan 0. Jadi tadi persamaan momennya ada VA kali X, jadi VA, kemudian setengah QX kuadrat jadinya QX. Jadi X max-nya itu terjadi pada setengah L. Setengah L itu adalah ini setengah QL dibagi dengan Q, jadinya tinggal setengah L. Jadi momen maksimum itu terjadi pada setengah L. Kalau di setengah L berarti dia di tengah bentang AB. Jadi momen maksimum, berapa momen maksimum terjadi? Nah, jadi momen maksimum yang terjadi, kita ada tadi ini ada persamaannya, kita masukkan setengah L ke X maksimum tuh, setengah L, ini setengah L, ini VA adalah setengah QL, kemudian ini adalah setengah Q. Nah, maka di sini dapatlah 1/8 QL kuadrat. Jadi momen maksimum terjadi di tengah bentang, kemudian besarnya adalah 1/8 QL kuadrat. Oke. Kemudian persamaan gaya lintang. Persamaan gaya lintang, gaya geser itu adalah turun pertama dari persamaan momen. Jadi tadi persamaan momen rumusnya adalah VA kali X kurang setengah QX kuadrat. Maka turun pertamanya adalah VA kali terus QX. X sama dengan 0 itu adalah
kita masukkan 0, maka garis lintang di titik A adalah setengah QL. X sama dengan L, itu garis lintang BPA adalah min setengah QL. Oh, ini salah ya, ini positif ya, karena kita meninjau dari kiri. Jadi kalau kita meninjau dari titik B, maka baru kita kasih ini tandanya adalah tanda negatif. Jadi kalau untuk kasus ini harusnya positif ini. Oke, selesai. Jadi beban merata, ini bebannya ya. Nah, sekarang momennya seperti ini ya, bidang momen maksimum itu terjadi di sini sebesar 18 QL kuadrat ya, QL kuadrat ya. Oke, kemudian gaya geser. Nah, gaya geser seperti ini, berapa? Sini adalah setengah QL ya, positif, di sini adalah ya negatif, besarnya adalah setengah QL, di sini juga setengah QL. Ya, selesai beban merata, baik persamaan momennya dan persamaan bintang atau geser. Sekarang kita coba beban terpusat. Jadi beban terpusat, kalau kita lihat ini adalah gambar dari suatu tertentu di mana bebannya beban terpusat yang bekerja di tengah bentang A dan B. Kemudian sini ada peletakan sendi dan roll. Ya, bebannya adalah P. Ya, kita sekarang menghitung reaksi peletakan. Reaksi peletakan kita menghitung reaksi di B, itu sigma momen di A sama dengan 0. Jadi kalau sigma momen di A sama dengan 0, nah, maka sini adalah min PB kali L, kemudian P kali setengah L. Jadi min PB kali L kemudian ditambah dengan P kali setengah L. Nah, ini min PB kali L tambah dengan P setengah kali L, maka reaksi di B itu adalah setengah P. Kemudian setelah itu sigma momen di B sama dengan 0, PA kali L, P setengah L. Jadi PA nya kali L setengah PL, kenapa ini positif? Kalau kita lihat dari B, dia arah gaya itu searah dengan jarum jam. Kemudian kalau yang P berlawan arah dengan jarum jam kalau kita tinjau dari titik B. Oke, kemudian dia sigma momen itu adalah gaya dikali dengan jarak. Oke, maka para PA nya adalah setengah P. Setengah P, kemudian kita kontrol gaya vertikal, PA tambah PB harus sama dengan P. PA nya setengah P, kemudian PB nya setengah P, maka jadi P sama dengan oke. Ya, selesai. Sekarang kita coba menghitung atau membuat persamaan momen lentur pada bentang A ke titik C. Ya, A ke titik C itu adalah di tengah bentang. Jadi kita membuat persamaan X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan setengah L. Nah, ya, seperti ini. Ini adalah momen positif, ini gaya lintang positif, ini adalah gaya normal positif. Jadi ada VA-nya, kita tinjau sejarah X. Jadi persamaan persamaan momen lenturnya adalah VA kali X. VA kali X, tidak ada lagi gaya yang bekerja, yang ada adalah momen MX. Jadi adalah negatif karena kita meninjau dari titik sini, dia berlawan arah dengan jam. Kalau VA searah dengan jam, maka ini positif, ini adalah negatif. MX sama dengan PA kali X. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka MA sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan setengah L karena persamaan ini adalah untuk X besar sama 0 dan X kecil setengah L. Setengah L, maka momen di titik C itu adalah 1/4 PL. Kemudian persamaan geser itu adalah turunan pertama dari persamaan momen. Jadi turunan pertama PA kali X adalah PA. Jadi kalau di X sama dengan 0, ini gaya lintang di AC, ini salahnya, bukan CD, AC. AC adalah setengah P. Kemudian X sama dengan setengah L itu gaya lintang di CA. Ini salah, bukan DC tapi CA, itu adalah setengah P. Nah, sekarang kita tinjau dari 0 ke setengah L, sekarang kita tinjau setengah L ke L. Jadi setengah L ke L itu adalah dari C ke B. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya, nah jadi kita tadi menjawab sudah A ke C, sekarang C ke B. Oke, C ke B. Nah, ini C ke B, kita potong, kita buat sejarah X ya.
kemudian kita potong, kita nanti membuat persamaan untuk X besar dari setengah L, kemudian X sampai X sama dengan L. Seperti apa persamaan momen lentur. Jadi kita seolah menjauh dari titik ini, berarti VA kali X, kemudian apalagi ada P. P ini kalau kita melihat menjauh dari sini, dia CA berlawan arah dengan jarum jam. P kali dengan X dikurang setengah, ya kan, dari X kan sampai ke sini, X dikurang setengah, ini adalah setengah L. Nah, P X kurang setengah L. Kemudian mana lagi yang ada momennya? Momen yang ada adalah MX, ya, berlawan arah dengan jam, maka disebut negatif. Maka dapat persamaan momen pada setengah X besar setengah L dan X kecil dari L itu adalah persamaan momennya adalah seperti ini, ya. Persamaan momennya adalah seperti ini. Ini sama dengan persamaan garis, ya. Jadi persamaan garis di antara X besar sama setengah L dan X kecil dari L itu adalah persamaan garisnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan X sama dengan setengah L, maka itu adalah momen di titik C, itu sama dengan 1/4 PL. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan L, maka itu momen terjadi di titik B, itu ada X-nya momennya jadi sama dengan 0. Kemudian persamaan geser adalah turun pertama dari persamaan momen. Ini turun pertama adalah Vx, ini turun pertama jadi P, ini turun pertama jadi VA. Jadi VA kurang P. Nah, kita masukkan X sama dengan setengah L, maka ini gaya lintang C ini, ya. Ini gaya lintang CB bukan CD, CB itu min setengah P. Kemudian kita masukkan X sama dengan L, itu galintang BC, ya, itu min setengah P. Saya ulang lagi, ini adalah CB dan ini adalah BC. Oke, selesai. Ya, ini kira-kira gambar momen lentur, beban segi bukan beban terpusat yang terletak di tengah bentang. Kemudian tadi ada persamaan momen, itu sebenarnya ada persamaan garis ini, ya. Kemudian tadi juga dapat persamaan garis ini. Tadi kalau tidak salah ini persamaan garisnya adalah VA kali X, ya. Kali ini tadi adalah PA kali X kurang P dalam kurung X kurang setengah L. Nah, kira-kira seperti ini persamaan bidang momennya. Ini bidang momen lenturnya, dan ini nanti ada persamaan garisnya sudah kita dapat dari. Oke, ini adalah gaya geser atau gaya lintang dari, ya. Jadi ini di setengah P tadi, jadi gaya lintang di titik gaya lintang AC. Kalau ini adalah gaya lintang CA, kalau ini adalah gaya lintang CB, dan ini adalah gaya lintang BC. Jadi momen lentur, gaya geser, ya, digabung seperti ini, ya. Jadi bisa juga seperti ini jaraknya adalah setengah ini jaraknya adalah setengah L, kan. Kalau luasnya berapa? Berarti setengah, tingginya setengah, ini adalah setengah L, setengah kali setengah adalah 1/4. Nah, jadi kita hubungkan dengan momen lentur 1/4. Nah, ini mulai dari 0 di A0, di sini 1/4, jadi 1/4 kurang 0 1/4. Cara ngontrol, ya. Ini udah benar. Oke, selesai, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.